salihah, ya Allah. Kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Na'mal salihah, kami akan beramal soleh, ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh haram, cukup hari aja yang panas, kamunya jangan. Mudah-mudahan hajat, niatan, maksud dan tujuan bunda mudah-mudahan diijabah oleh Allah, amin. Serta bacaan-bacaan kita nantinya Allah sampaikan pahalanya kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi ladang pahala untuk ibu ahli bait sekeluarga, amin. Yang saya hormati para bunda-bunda, seluruh ibu-ibu yang tak dapat kusebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Kudoakan seluruh ibu-ibu yang berhadir di sini, ya Allah. Andai orang Tuhan ini, ya Allah, ada yang sedang sakit, ya Allah, angkatkan penyakitnya, amin. Andai rezekinya kurang lancar, ya Allah, lancarkan rezekinya, amin. Jadikan, ya Allah, keluarganya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, amin. Serta keturunan-keturunannya, cucu-cucunya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin. Menjadi anak yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa, amin. Kita banyak bersyukur sama Allah karena kunci kebahagiaan hidup itu rupanya banyak-banyak kita bersyukur. Kurang apa lagi aku dikasih Allah? Aku pikir dikasihnya aku sehat, alhamdulillah. Bisa jadi bunda, dari ujian tuh itu yang membuat kita dewasa. Iya kan Bu? Di Al-Quran Bu dikatakan Allah, Quran surah Ibrahim, ayatnya ini seringnya Ibu dengar. Bahkan di perwiritan pun seringnya Ibu bacakan ayat. Apa itu Ustaz? La in syakartum la ajidan nakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang kukasih itu, kata Allah, ditambah. Tapi apabila kamu kufur itu menyalahgunakan ajab yang datang sama kamu. Ya kan Bu? Aku Ustadz yang seringannya aku bersyukur Ustadz, tapi begini-gini saja hidupku. Dorlah dibilang Ustadz tuh bersyukur, sampai datang Ustadz tuh kasih tuh mengaji, apa Ustadz bersyukur, digelar nama begitu, bersyukur. Kebanyakan ku tengok sekarang, terlalu banyak kita menengok nikmat yang ada sama orang, lupa awak menengok nikmat yang ada sama Allah. Apalah gunanya Bu, harta berlimpah tak yang sehat awak. Oh iya, kontak. Aku udah pernah kejadian begitu Bu. Kontak nih, lengket atau siap ceramah begini, lengket. Itu dah dia. Itu udah pengalaman aku, makanya aku tak mau dapat kali ceramah. Botol ini mulut nih kami ini tak mau aku kontak bibir nih. Habis dari situ mak jora lah aku rasa menengok mik tu gara-gara kau dah tadi bibirku kontak. Apalah gunanya Bu, banyak harta awak di mana-mana, aset awak di mana-mana, tapi awak tak sehat. Tiap kondangan, makanan tu yang disajikan orang yang tukang pesta tu, kok yang udah hebat gulanya Bu, iya kan Bu, tak berani makannya itu. Wih, aku tak bisa, aku gak makan daging. Nasi itu lagi kolesterol pula lagi. Wih, kamu pula yang mengandung gulanya pula yang kamu buat sama aku. Dibilang, macam mana mau dibuat? Memang itu pada umumnya makanan orang pesta. Kolesterol kan Ustaz. Lambung. Macamnya Bu biar tahu. Dah lah. Iya kan Bu, banyak sana sudah larangan itu. Makanya aku bilang, ini sering ku sampaikan, apa yang ada samamu itulah syukuri, itulah nikmati. Oh Bu,
Macam ibu lah yang baru omas, ini tak ada putih mbak omas. Tak ada omas, sudah tak jual kan bu. Janji dibalikkan, tak dibalikkan sampai sekarang. Mas Paino yang ada, bu, yang lebih besar lagi tuh Ustaz kan. Ayo bu. Dah. Ini macam ibu lah yang beromas-omas nih. Yang ada omas saya bersyukur, yang gak ada omas saya bersabar. Ya kan bu? Gak ada omas ibu yang kuning-kuning, ada omas ibu yang besar di rumah. Mas Paijo kan ibu. Apa lagi? Dah. Mas Paijo pun gak ada, Mas Parno lah. Dah. Syukuri aja apa yang ada. Ini kadang-kadang mohon izin. Awak tengok orang dapat nikmat, apa yang awak lakukan iri dongki. Kurang-kurang itu. Ada orang dapat nikmat, dongki dia. Iri dia. Ya kan bu? Banyak kan bu? Banyak. Zaman dulu, zaman sekarang tak ada lagi. Makin banyak. Dah. Jadi tak usah pala kayak mana kali awak. Apa yang ada sa bawa syukuri. Ndak ada sabar. Perkara yang dapat merusak amal. Cuman kadang-kadang bu kebanyakan ku tengok, ya kan bu, mengajinya sekian jam, menggosipnya 2,5 jam. Belum lagi berangkat awak dari tempat pengajian, sudah habis pahala ceramah. Masih di tengah perjalanan, apa kata ibu tu sama kak tu? Oh kak, yang kuatan Ustaz tu menyinggung-nyinggung kan kak. Kenapa bukan? Aduh kan kau nak khasuh ku cakap itu. Manalah tahu aku siapa yang tersinggung. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, ya alhamdulillah lah bayar, elok bayar. Apa tu bayar otak tangannya. Jangan bilang Allah mempelai tuyulnya itu. Jangan bilang begitu. Ada orang dapat nikmat, sonang orang sonang awak, susah orang ketawa banyakan. Yang pertama itulah namanya al-istighalu bi uyubil khalqi. Orang yang suka mencari-cari aib dan kekurangan orang lain. Bu, kalau cerita keburukan tak ada kita yang tak berbuat keburukan. Betul? Kalau cerita kekurangan semua aku yakin termasuk aku yang ngomong, kita semua punya kekurangan. Maka kalau kita siap menerima kelebihannya, maka kita juga harus siap menerima kekurangannya. Sekarang lebih sukanya orang menerima kelebihan daripada menerima kekurangan. Ya kan bu? Dah. Jadi jangan suka awak cari-cari kekurangan. Kalau ini bu, ini kawan awak kawan dokan, kan? Kawan dokan. Udah lama awak akrab sama ini. Kalau seandainya tahu dia kekurangan kita, kalau seandainya tahu dia aib kita, tak bakal mau dia berkawan. Itulah dia. Maka bersyukurlah masih ditutup aib kita itu bu. Ya kan bu? Kadang kebanyakan di zaman sekarang kekurangan orang nampak dia, kekurangan dia tak nampaknya. Dah, artinya apa? Jangan sampai habis amal kebaikan itu perkara mencari-cari kekurangan orang, membicarakan aib orang. Itulah dia. Bu, malaikat pencatat amal baik dan amal buruk itu malaikat apa bu? Malaikat rokib dan setiap ibu ingin membicarakan orang, setiap ibu ingin menggosipkan orang, membicarakan kekurangan orang, maka ibu harus yakinkan ada dua malaikat di kiri kananku yang mencatat amal baik dan amal buruk. Gitu. Dimanapun bu, dipantau terus kita betul.
Dipantau terus. Maka kalau kita sudah beranggapan begitu, di kiri kananku ada 2 malaikat mencatat amal baik dan amal buruk, pasti takut akan membicarakan kekurangan orang. Ustaz, mana yang lebih paten ceritanya Ustaz? Cerita kebaikan atau cerita keburukan? Kutanya dulu. Keburukan. Tapi kalau gosok, gosip, gesek, iya. Dipoleslah kompor itu sedemikian rupa, iya kan Bu? Untuk meyakinkan orang. Maka keluarlah bahasa. Kalau orang sudah benci dengan kita, apapun yang kita sampaikan, dia nggak bakal pernah percaya dengan kita, betul? Kita buat kebaikan, Allah, pamain lamanya kau. Bom lahir kau dah tanda kau siapa? Ana. Itulah dia. Nah, artinya apa? Jangan suka awak membicarakan aib orang. Hari ini kita bicarakan orang, suatu saat kita akan dibicarakan orang. Hari ini kita bongkar aib orang, suatu saat aib kita akan dibongkar orang. Ya Bu? Mungkin tak yang bersangkutan yang membongkar, tapi orang lain. Yang berkawan-kawan ni Allah. Hari ini CS, hari ayam bebek, hari ini Besti, iya. Hari ini Makber, Makbun, besok Marbulun. Bercerita ni pun kita Bu, enggak usah lempang kali, selempang. Ada cakap yang harus dipecahkan di mulut, ada cakap yang harus dipecahkan di perut. Mohon izin Bu, rambut yang sama hitam, hati siapa yang tahu? Ya kan Bu? Dah. Jadi jangan suka membuka aib orang. Makanya bersyukur awak Bu, hari ini aib kita itu, kekurangan kita itu masih ditutup Allah, masih dijaga Bu. Seandainya tahu kawan kita akan kekurangan kita, tak mau dia berkawan. Dah. Aku banyak ku tengok begitu kan. Mirip ini ditutupinya mulutnya pakai Yasin. Oh kak, aku kudong dan mana suara ini kupikir. Orang semua Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Begitu semua beda. Datang ibu itu. Oh kak, ini kok aku tengok kak yang membawa Yasin yang lamaan kak. Kenapa kau tak tengoklah kak cara membacamu kak? Kadang ditengok jadi sudah berpindah-pindah ke bawah. Dia bilang, kata oh kak, dia bilang, tadongak suara. Itulah dia. Padahal tadi tompat pahala yang dibaca Yasin, yang dikumpulkan perkara keduniaan. Ya Bu, nah, itu yang pertama Bu, yang dapat merusak amal itu. Makanya jangan nanti ibu heran ketika nanti di padang mahsyar ada orang yang sholatnya rajin, tapi masuk ke dalam neraka. Mbak, kenapa? Kamu nanya, kenapa? Kenapa? Karena suka membicarakan aib dan kekurangan orang. Bagi dia sekarang ini Bu, kita bicarakan aib orang kan Bu, kita bicarakan aib orang. Pahala kita nih, pahala kita yang membicarakan nih, ditransfer itu kepada orang yang kita bicarakan. Contoh, ini contoh. Dan palakan berantau orang ibu nanti, ini contoh. Umpamanya ibu nih kan, ibu nih ya, bercakap ibu nih sama yang itu, yang dicakapi ibu yang ini. Pahala orang ibu yang itu di-TF ke ibu. Itulah dia. Sampai nanti di sana, ya Allah, mana dulu pahala kebaikan yang kukerjakan selama di dunia? Pahala yang mana? Dulu aku rajin, aku begini-begini, tapi kau suka mencakapi orang. Udah habis pahalamu. Kemana di TF ke ibu tuh kata. Kata-kata ini yang ngerian ini Bu. Dengan kata-kata orang bisa jatuh cinta. Dengan kata-kata orang bisa jadi benci. Dengan kata-kata orang bisa suka. Dengan kata-kata bisa terjadi pembunuhan. Betul nggak? Macam ibu lah, kalau disanjung bapak ibu, oh my love, kalah bintang, kalah bulan. Kalau memang ada yang fotokopi, aku tak mau fotokopi, aku yang mau original. Satu. Yang kedua, apalagi Ustadz, wa qaswatul qalbi, kerasnya hati. Keras hati.
Ada kadang-kadang modelnya Bu sudah dikasih tahu ngeyel. Iya kan Bu? Ada orang sebagian udah dikasih tahu ngelawan aja kerjanya. Alah, kau sosok paten kau. Cuma dapatin kali kau. Dibilang. Maka kalau kebaikan yang disampaikan orang jangan ngeyel. Siapapun itu nyampaikan jangan ngeyel. Ini kadang-kadang nggak bilang Allah masih di bawah le kau, sok-sokan kau. Nama nasihati kau tanya. Artinya apa? Lembutkan hati kita ketika menerima nasihat. Itu jadi. Jadi kalau kita koraskan Bu mambal itu, makanya masuk kanan keluar kiri. Kalau masuk dia Bu, alhamdulillah. Masuk dia keluar dari kiri, masuk kanan nih keluar dari kiri. Masih paten itu. Pasti ada yang nyangkut sikit. Tapi takut awak tak masuk. Mambal. Kadang-kadang gitu. Oh Mina! Seanak pula namanya Mina ya kan. Apa mak? Masakan tu nasi. Kau punya payahan kau batandang saja korjamu. Itu yang dapat merusak amal tadi. Yang ketiga apa lagi Ustaz? Yang ketiga, yang dapat merusak amal itu itulah namanya Bu, wakilatil haya. Sedikit rasa malu. Tengok ibu lah sekarang di medsos. Ngeriau menengoknya kan Bu. Anakku sudah 2 katanya, curhat di medsos. Dah 2 anakku tapi tak ketahuan ayahnya di mana. Katanya. Kau dengan bangga membicarakan itu. Kalau sempat ada anak-anak gadis awak, ditegoknya itu, dibacanya, ditirunya. Dari dialah dalam. Dia aja 2 anaknya kok amannya dia katanya. Dicontohnya kayak mana? Makanya wakilatil haya, sedikit rasa malu. Padahal sudah dikatakan al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Kalau tak ada lagi rasa malu itu, maka kuranglah syarat-syarat untuk mencapai nilai-nilai keimanan. Ya kan Bu? Macam sekarang, tak dengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sembahyang akak. Luarlah kau jam salam lah. Begitu pula. Ya Bu, jam salam lah. Sama Tuhan dibilang jangan salam. Makanya dibilang lagu itu, di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Ya kan Bu? Wah. Ditanya nanti semua Bu. Makanya sebelum awak menghadap ke sana, banyak-banyak bersiap amal. Makanya di dalam kitab Nasoihul Ibad, man dakhalal kubur, barang siapa orang yang memasuki kuburan itu tak membawa amal dia, kalau tak ada lagi rasa malu itu rata itu Bu, rata. Makanya dibilang orang tak tahu malunya itu, padahal sudah jelas-jelas salah. Ya kan Bu? Begitu awak bilang tak tahu malu, apa dijawab ibu? Itu tak urusanmu itu, jangan kau urus tak urusanmu. Urus saja urusanmu. Urus saja hidupmu. Jangan kau urus hidup orang. Itulah kata. Hubbud dunia, cinta dunia. Yang keempat, cinta dunia. Cinta dunia itu boleh, bukan salah, tapi jangan terlalu. Makanya begitulah dia Bu. Harta itu apa? Semakin banyak harta itu semakin dekat kita ke Tuhan, bukan semakin jauh. Ini kebanyakan di zaman sekarang dapat semakin banyak harta itu udah semakin pungam. Iya, menengok orang pun macam menengok setan. Jangan begitu. Titipan gitu. Ya kan Bu? Kalau memang harta lah menjadi tolak ukur kemuliaan, kurang kaya apa kau Bu? Tinggal semua. Apa yang dibawa? Amal yang dibawa. Hartalah kalau memang ada disedekahkan. Itulah. Ya Bu, jadi cinta kepada dunia bukan hal yang salah, tapi jangan terlalu sampai lupa tanggung jawab. Ya Bu, saatnya ya ibadah, saatnya masalah dunia ya dunia, gitu.
Makanya Bu, dornya ibu baca doanya. Apa doanya Ustaz? Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ibu baca itu Bu, tapi kadang tak tahu awak artinya. Artinya itu kita minta kebaikan di dunia. Karena kalau memang baik kita dalam mengabdi kepada Allah selama di dunia ini, akhirat itu pun baik. Yang kelima, dapatnya nikmat, lupa dia akan memberi nikmat tadi kepada yang memberi nikmat itu. Siapalah memberi nikmat itu? Ya Allah. Tapi lupa kita sama dia yang mengkasih nikmat sama kita. Kenapa begitu Ustaz? Kita buka, dikasih sehat. Sehat ini kemana digunakan? Satu. Dikasih harta. Harta ini kemana digunakan? Iya kan Bu? Dikasih ilmu. Ilmu ini kemana digunakan? Mengotong-ngotohi orang atau semana? Itulah dia. Banyak awak dikasih nikmat, tapi lupa awak kepada yang mengkasih nikmat tuh. Itulah dia. Makanya kalau sudah dapat nikmat, jangan lupakan yang mengkasih nikmat. Itulah dia. Perbuatan zalim yang tak dihentikan. Kalau tahu awak yang awak lakukan itu sakit awak rasa, ya kan Bu? Jangan lakukan itu sama orang. Contoh, mana Ustaz memfitnah orang. Kalau kita fitnahkan itu sama orang, rusak nama dia nanti, buruk nama dia. Padahal kejadian itu nggak pernah dia lakukan. Tapi udah rusak nama baiknya. Macam manalah cara awak mau membaikkan itu, sedang gosip sudah menyebar. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang tak bersalah bisa jadi bersalah. Kalau tahu awak fitnah itu sakit, jangan awak fitnahkan itu sama orang. Jangan awak jatuhkan itu sama orang. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita selama ini suka menzolimi orang, berhentilah menzolimi orang. Hari ini kita zolimi orang, suatu saat pun kita dizolimi orang. Tengok aja. Ibu ya. Jadi mudah-mudahan yang kusampaikan ini berkah dan bermanfaat. Doakan seluruh ibu-ibu yang ada di perwiritan Jihadul Nisa ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, senantiasa mendapat keberkahan. Maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah.